lagi dengan saya, Mei Putri Andini, mahasiswa Universitas Negeri Jember, program studi perencanaan wilayah dan kota, angkatan 2019. NIM saya yaitu 19 19 10 50 10 77 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daya dukung lingkungan serta daya tahan lingkungan yang berkaitan dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari Universitas Negeri Jember dan saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan SDGs dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan hidup. Saya Mei Putri Andini dengan NIM 19 19 10 50 10 77 dari program studi perencanaan wilayah dan kota. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Yang pertama yaitu daya dukung lingkungan hidup. Yang kedua daya tampung lingkungan hidup. Yang ketiga ada SDGs dan yang keempat ada studi kasus yang saya pilih. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Komponen lingkungan hidup. Yang pertama ada unsur biotik. Unsur biotik merupakan unsur atau komponen yang tersusun dari berbagai macam makhluk hidup yang ada pada lingkaran tertentu. Contoh dari lingkungan biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Kemudian yang kedua adalah unsur lingkungan abiotik. Unsur lingkungan abiotik adalah sebuah kondisi atau tempat pada suatu lingkaran yang menjadikannya penyusun bentuk untuk mendukung terjadinya sesuatu yang dinamakan lingkungan. Contohnya seperti air, tanah, udara, batuan, dan benda mati lainnya. Yang ketiga yaitu unsur sosial budaya. Unsur ini terbentuk dari aktivitas sosial dan kebudayaan yang dilakukan oleh manusia dan tersusun membentuk suatu sistem yang terdiri dari nilai, gagasan, dan juga keyakinan atas perilaku kehidupan manusia, atas perilaku sebagai makhluk hidup sosial. Kemudian yang selanjutnya yaitu daya dukung lingkungan. Yang berikutnya yaitu daya dukung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kehidupan lingkungan hidup untuk mendukung perikemanusiaan makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya. Penentuan daya dukung lingkungan dilalui dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam serta sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia atau penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung lingkungan terbagi menjadi dua komponen. Komponen yang pertama yaitu kapasitas penyediaan atau supportive capacity, kemudian yang kedua yaitu kapasitas tampung limbah atau assimilative capacity. Dalam pedoman ini, telaah daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu ruang atau wilayah. Oleh karena itu, sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air. Penentuan daya dukung lingkungan hidup. Kemudian, terdapat pendekatan daya dukung lingkungan hidup. Yang pertama yaitu kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang. Yang kedua yaitu perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. Kemudian yang ketiga yaitu perbandingan antara ketersediaan kebutuhan air. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan, perbandingan antara ketersediaan dan untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang.
Hasil penentuan daya dukung lingkungan hidup dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Mengingat daya dukung lingkungan hidup tidak dapat dibatasi berdasarkan batas wilayah administratif, penerapan rencana tata ruang harus memperhatikan aspek keterkaitan ekologis, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya harus memperhatikan kerjasama antar daerah. Kemudian yang selanjutnya yaitu daya tampung lingkungan hidup. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Makna daya tampung lingkungan hidup adalah supply atau kapasitas penampungan atau penyerapan di dalam alam lingkungan, serta adanya demand atau hasil produksi dan akses dari suatu kegiatan. Nah, tujuan dari daya tampung lingkungan itu sendiri yaitu kemampuan alam dan lingkungan untuk menampung atau meminimalisir buangan atau ekses dari suatu kegiatan tanpa mengurangi kemampuan alam. Yang selanjutnya yaitu SDGs atau Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals sendiri adalah suatu reaksi aksi global yang disepakati oleh pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Kemudian ada 5 pondasi SDGs, yaitu yang pertama manusia, yang kedua planet, yang ketiga kesejahteraan, dan keempat perdamaian, yang kelima yaitu kemitraan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan SDGs. Tujuan yang pertama yaitu menghapuskan kemiskinan, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimanapun. Yang kedua, mengakhiri kelaparan. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, mendukung pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, kesehatan yang membaik dan kesejahteraan, yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Yang keempat, yaitu pendidikan bermutu. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Yang kelima yaitu kesetaraan gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Kemudian yang keenam yaitu akses air bersih dan sanitasi. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Kemudian yang ketujuh yaitu memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan berkelanjutan dan modern bagi semua, yaitu energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dalam pekerjaan yang layak bagi semua. Yang kesembilan, infrastruktur dan inovasi. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membantu perkembangan inovasi. Yang ke-10 yaitu mengurangi ketimpangan. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Yang ke-11 yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Kemudian yang ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Yang ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim, mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Yang ke-14 yaitu menjaga ekosistem laut, mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan.
Yang ke-15 yaitu menjaga ekosistem darat. Melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desentrifikasi atau pengurunan, dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Kemudian yang ke-16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Kemudian tujuan yang terakhir atau poin ke-17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu menguatkan ukuran, implementasi, dan merevitalisasi Kementerian Global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian, apa sih alasan SDGs lebih baik dari MGDS? Yang pertama yaitu SDGs lebih global dalam mengkolaborasikan program-programnya. MGDS sebelumnya dibuat oleh anggota negara OECD dan beberapa lembaga internasional. Sementara SDGs dibuat secara detail dengan negosiasi internasional yang juga terdiri dari negara berpendapatan menengah dan rendah. Yang kedua, sektor wisata juga akan memiliki peran yang sama bahkan lebih besar. Yang ketiga, MGDS tidak memiliki standar dasar hak asasi manusia. MGDS dianggap gagal untuk memberikan prioritas keadilan yang merata dalam bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia, yang akhirnya berujung kepada masih banyaknya orang yang terjebak dalam kemiskinan. Sementara SDGs dinilai sudah didukung dengan dasar-dasar dan prinsip HAM yang lebih baik. Kemudian yang keempat, SDGs adalah program yang inklusif. Tujuan target SDGs sangat eksplisit, tertuju kepada orang dengan kecacatan, dan tambah 6 target untuk situasi darurat dan juga 7 target bersifat universal dan 2 target ditujukan untuk anti diskriminasi. Yang kelima yaitu indikator-indikator yang digunakan memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat sipil. Yang keenam yaitu PBB dinilai bisa menginspirasi negara-negara di dunia dengan adanya SDGs. Kemudian yang ketujuh yaitu COP21 di Paris adalah salah satu kesempatan untuk maju. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai permasalahan lingkungan yang dihadapi pada bidang penataan ruang. Yang pertama yaitu alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non-pertanian seperti industri, pemukiman, prasarana umum, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, alih fungsi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya atau pertanian, industri, pemukiman, dan lain sebagainya mencapai 50.000 hektar per tahun. Yang kedua yaitu penurunan secara signifikan luas hutan tropis sebagai kawasan resapan air. Pengurangan ini terjadi baik akibat kebakaran maupun akibat penjarahan atau pembunuhan. Apabila tidak diambil langkah tepat, maka kerusakan hutan akan menyebabkan runoff yang besar pada hulu dan hilir. Meningkatnya resiko pendangkalan dan banjir pada wilayah hilir, mengganggu siklus hidrologis dan memperluas kelangkaan air bersih dalam waktu panjang. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatnya suatu wilayah sungai. Meningkatnya satuan wilayah sungai yang kritis. Pada tahun 1984, tercatat dari 99 SWS yang ada di Indonesia, terdapat 22 satuan wilayah sungai berada dalam kondisi kritis. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang saya ambil, yaitu modeling kualitas lingkungan hidup di Indonesia dengan upaya pencapaian SDGs. Di Indonesia, masalah lingkungan merupakan masalah yang cukup kompleks dan dilematis.
Keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam banyak menyisakan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup. Hal ini bertentangan dengan 11 tujuan SDGs, yaitu membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan, yaitu dengan cara memberikan perhatian kepada keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan pada bidang lainnya. Di Indonesia terdapat sesuatu untuk mengukur kualitas lingkungan hidup, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau biasa disebut dengan IKLH, yang juga merupakan evaluator umum lingkungan hidup negara. IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air atau IKA, Indeks Kualitas Tutup Lingkungan, Tutup Lahan atau IKTL, dan Indeks Kualitas Udara atau IKU. Di Indonesia menempati urutan ke-133 dari 178 negara dengan nilai sebesar 46,92, yang berarti bahwa kualitas lingkungan hidup di Indonesia tergolong rendah. Kemudian, gambaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH di Indonesia. IKLH nasional tahun 2016-2017. Dapat dilihat pada tabel, tahun 2016 IKU terdapat 81,61, IKA bernilai 60,38, IKTL 57,83, dan IKLH sebesar 65,73. Sedangkan pada tahun 2017 IKU terdapat 87,3, IKA terdapat 58,68, IKTL 56,88, IKLH 66,46. Perubahan yang terjadi pada tabel yaitu IKU sebesar 5,42, IKA sebesar minus 1,7, IKTL minus 0,95, dan IKLH sebesar 0,73. Evaluasi model pengukuran atau outer model. Di sini terdapat dua model pengukuran, yaitu pengukuran output loading faktor reflektif dan yang kedua yaitu output loading faktor formatif. Kemudian kesimpulan dari studi kasus yang saya ambil yaitu berdasarkan nilai IKLH rata-rata nasional tahun 2017 sebesar 66.406, ada 10 provinsi yang IKLH-nya di bawah angka nasional dan ada 24 provinsi yang memiliki IKLH di atas angka nasional. Tertinggi adalah Provinsi Papua Barat, sedangkan yang terendah yaitu DKI Jakarta. Mayoritas provinsi yang memiliki IKLH rendah berada di wilayah Indonesia bagian barat. Variabel-variabel yang terbukti mempengaruhi signifikan terhadap lingkungan adalah variabel laten, daya dukung lingkungan yang terdiri dari indikator pendekatan penduduk, dan ketersediaan lahan, dan variabel laten kerusakan lingkungan yang terdiri dari indikator bencana alam dan jumlah kendaraan bermotor. Variabel tersebut sama-sama memiliki pengaruh negatif. Artinya, semakin tinggi variabel daya dukung lingkungan atau semakin tinggi kepadatan penduduk dan ketersediaan lahan, maka kualitas hidup provinsi tersebut akan menurun. Pemerintah perlu meningkatkan upaya perbaikan lingkungan hidup, terutama untuk dimensi air dan penutupan lahan. Mengingat adanya penurunan IKA dan IKTL di tahun 2017 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan kualitas air misalnya dengan penegakan Undang-Undang tentang Penjagaan Air Bersih. Sedangkan perbaikan penutupan lahan dapat dilakukan dengan cara menambah ruang terbuka hijau dan reboisasi hutan. Selain itu, pemerintah juga diperlakukan memperhatikan provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kerusakan lingkungan yang tinggi akibat kendaraan bermotor. Perlu dikeluarkan kebijakan terkait penggunaan transportasi bermotor dan provinsi dengan jumlah kejadian bencana yang banyak perlu diberikan perhatian dan pengawasan yang lebih, misalnya dengan memberikan sosialisasi ketahanan bencana dan dibentuk tim tanggap bencana.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, saya kira cukup penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.